Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan. Nah, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh memberikan remisi kepada sejumlah narapidana di Provinsi Aceh. Berapa jumlah narapidana yang mendapat remisi dan giat apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-79? Kita akan bicara langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh, Dr. Andes Merah Budiman SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan kemudian juga sudah hadir bersama saya pemirsa Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, Bapak Julius Sahruzah BCIP SHMH. Assalamualaikum Pak Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Dialog Aceh Bicara hari ini terjalin atas kerjasama TVRI Aceh dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Aceh. Baik, kita bicara soal remisi. Setiap hari kemerdekaan, setiap tahunnya tentu diberikan remisi sebagai hak kepada narapidana. Saya ke Pak Merah Budiman terlebih dahulu. Bapak, untuk tahun ini, tahun 2024 di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, berapa jumlah warga binaan pemasyarakatan di seluruh Aceh saat ini dan berapa banyak yang akan mendapatkan remisi? Ya, baik, terima kasih Bu Ida. Bahwa tahun 2024 ini sampai hari ini jumlah penghuni lapas rutan se-Aceh dari 26 UPT, unit pelaksana teknis, ada 7.930 orang warga binaan ya. Tentu dibagi dua ya, sebagian itu namanya narapidana, yaitu orang-orang yang sudah mendapat putusan pengadilan, itu sudah ada vonisnya yang dapat diberikan remisi lebih kurang 5.534 orang ya. 5.534 orang yang sudah kita usulkan mendapat remisi umum dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Sementara sekitar 2.400 lagi ini status tahanan ya. Apakah itu masih berstatus tahanan kepolisian di Tipan, apakah tahanan kejaksaan, tahanan pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun tahanan Mahkamah Agung yang sekarang yang sedang proses menunggu putusan kasasi. Jadi yang kita usulkan itu 5.534 narapidana. Oke, ini totalnya Pak ya. Totalnya, tapi ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2023, seperti apa perbandingannya Pak? Kalau dari data yang ada pada kami itu, kalau tahun lalu mencapai 5.594 narapidana mendapat remisi. Tahun ini lebih sedikit. Ini ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, tingkat pembinaan narapidana diberikan hak reintegrasinya itu lebih banyak. Melalui program cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, kemudian juga mereka itu banyak bebas sebelum masa 17 Agustus. Jadi belum sempat diusulkan remisi mereka sudah bebas. Ya, makanya terjadi nampak datanya lebih kurang tahun ini remisinya. Bukan dikurangin begitu bukan ya, dikurangi, tapi kebetulan memang kebanyakan mereka sudah bebas di tahun ini bebas, begitu. Ya. Tapi tentu kalau bicara soal remisi, masyarakat luas tentu sudah sering dengar gitu ya, remisi diberikan begitu di hari-hari tertentu gitu. Tapi ada yang mungkin ingin lebih mengetahui seperti apa sih sebenarnya penetapan narapidana ini untuk mendapatkan remisi begitu Pak. Gitu. Seperti apa sih aturannya sebenarnya Pak? Tentu ini menyangkut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Seorang napi baru bisa mendapat hak remisinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan di pasal 10. Itu hak mereka kan remisi ini. Tentu ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi. Yang pertama, seseorang itu napi itu harus sudah menjalani masa pidana 6 bulan minimal sampai 12 bulan dapat 1 bulan ya. Kalau dia sudah menjalani lebih 12 bulan, untuk remisi pertama dapat 2 bulan. Demikian juga tahun berikutnya berkelipatan terus 2, 3, 4 dan 5, paling maksimal 6 bulan. Yang kedua, dia itu harus berkelakuan baik ya. Kalau dia kelakuan baik tentu dapat diberikan remisi. Yang ketiga, dia juga harus dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan di lapas. Di samping ada syarat lain seperti misalnya dia bukan menjalani masa status pembayaran subsidi, misalnya dia kan ada tambahan denda dia atau uang pengganti. Ya.
Kemudian syarat-syarat itu yang paling penting terhadap mereka yang dapat diusulkan remisi. Ya. Oke, jadi mereka ini narapidana yang bisa mengusulkan remisi, mereka mengusulkan sendiri atau memang sudah terdata oleh Kemenkumham sendiri siapa-siapa saja yang akan bisa diusulkan menjadi mendapatkan remisi? Oke, itu otomatis hak mereka yang dilaksanakan oleh Kemenkumham atau oleh petugas di lapas itu sendiri. Jadi mereka tidak perlu mengajukan diri permohonan, Pak tolong diremisi, enggak. Kita berikan pelayanan pada mereka itu sesuai dengan yang berlaku. Tanpa permohonan pun kita berikan hak mereka. Artinya tanpa diskriminasi, tanpa pungli, pemberian remisi tidak ada pembayaran apapun, gratis. Kalau ada indikasi pungli, gratifikasi di pelayanan tersebut, boleh laporkan kepada kami tindakan. Oke, ini yang penting juga diketahui ya, mungkin jadi pembicara masyarakat juga kok bisa dapat remisi gitu ya. Ini harus diluruskan begitu supaya masyarakat mengetahui sebenarnya ini adalah hak yang memang didapatkan narapidana dan punya aturan gitu. Benar. Nah, yang jadi masalah adalah ada narapidana yang mengaku pada keluarganya, ini mau suruh remisi kami perlu biaya sekian. Padahal mereka uang yang diminta itu untuk bayar utang di kantin. Atau bayar rokok teman yang dipinjam, barangkali itu. Oleh karena itu kita harapkan kepada keluarga narapidana yang di tengah-tengah masyarakat maupun masyarakat lain untuk memahami bahwa memang tidak semua narapidana itu ada jujurnya. Ya. Tentu kadang-kadang ada kepentingan pribadi, mereka membuat alasan bermacam-macam. Yang jelas yang kami harapkan adalah mereka wajib berkelakuan baik. Ya, ada modus-modus tertentu yang mungkin menyebabkan ada informasi-informasi hoax yang beredar dari masyarakat. Baik, saya ke Pak Julius yang mungkin juga langsung berhubungan dengan narapidana begitu di lapas begitu untuk mendapatkan data-data. Karena kan tadi ada persyaratannya selain memang ini adalah hak mutlak yang didapatkan oleh narapidana, mereka harus berkelakuan baik begitu ya. Artinya setiap hari itu akan ada semacam penilaian khusus kepada narapidana untuk akhirnya nanti mendapatkan remisi di hari-hari khusus, khususnya lagi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu Pak. Seperti apa Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk mendapatkan remisi itu setiap tahunnya itu harus ada penilaian-penilaian khusus yang dilakukan oleh setiap lembaga pemasyarakatan yang ada di mana tempat narapidana itu menjalani, dan mereka itu ada buku pembinaan namanya. Buku pembinaan, karena di dalam buku pembinaan itu dan kita sudah dimasukkan ke dalam suatu aplikasi yang namanya SDP, bahwa seandainya yang bersangkutan melakukan pelanggaran ketertiban, melakukan hal-hal yang di luar aturan sehingga kena sanksi untuk letter F, itu biasanya mereka tidak akan mendapat usulan remisi selama 1 tahun berjalan. Tapi kalau seandainya mereka itu aktif dalam pembinaan, ikut kegiatan-kegiatan yang ada, secara otomatis kita akan mengusulkan yang bersangkutan untuk mendapatkan remisi di setiap tahunnya. Untuk pengelolaan terhadap mereka sendiri, yang apakah ini kan ada kegiatan-kegiatan pembinaan yang memang dilakukan di dalam lapas begitu ya Pak? Apakah memang tidak ada, mereka harus dipastikan ikut kegiatan ini atau memang ini sukarela dari mereka sehingga ini bagian dari kelakuan baik? Terima kasih. Bahwa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ada 2 jenis. Pertama pembinaan kemandirian, kemudian pembinaan mental dan spiritual. Pembinaan kemandirian itu kita biasanya bekerja sama dengan stakeholder dalam hal untuk kerajinan atau pembimbingan yang bersangkutan di dalam melaksanakan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan mental spiritual, kita membimbing yang bersangkutan agar taat terhadap aturan agama dan juga taat terhadap aturan negara, sehingga mereka nantinya pulang ke masyarakat bisa ikut aturan-aturan yang ada, dan semuanya ini kita lakukan simultan bersama-sama. Jadi itu yang harus mereka ikuti oleh setiap narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan ini diberikan pasti secara merata kepada secara mereka merata. Semua di sana. Baik, Pak Merah, ini kaitan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia begitu ya. Kemudian narapidana punya hak untuk mendapatkan remisi. Ada makna khusus sendiri nggak sih Pak sebenarnya ketika remisi di hari ulang tahun ini diberikan kepada narapidana kita? Terima kasih. Bahwa pemberian remisi bagi narapidana itu ada makna khusus sebenarnya. Di samping kita bagaimana mewujudkan pembinaan bagi mereka, yang kita harapkan kan mereka itu dapat mengikuti program pembinaan yang baik, menyandarkan dirinya bahwa dia diberikan penghargaan oleh negara dengan pemotongan masa pidananya lewat remisi tadi. Oleh karena itu yang diharapkan adalah kesadaran dia dalam dirinya sendiri untuk tidak mengulangi tindak pidana ke depan. Yang kita harapkan dengan pemberian remisi ini dia mendapat hak bebas lebih cepat.
lebih cepat berintegrasi kembali di tengah-tengah masyarakat dan keluarganya. Karena setiap mereka yang dibina di lapas pasti harapan keluarga mereka cepat pulang. Cepat pulang. Ya, mereka cepat pulang, cepat bergabung kembali untuk kebutuhan ekonomi keluarganya, untuk kepentingan pendidikan anaknya. Ya, kita harapkan mereka yang mendapat remisi tentu sebagai bentuk kebahagiaan ya dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oke, ada makna untuk pemberian meningkatkan rasa nasionalisme tidak Pak? Karena ini berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia begitu ya. Jadi para napi ini juga mungkin perlu dibina terkait dengan rasa cinta tanah air. Betul. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadipas tadi, kan ada tujuan pembinaan tadi, baik kemandirian maupun kepribadian. Nah, di kepribadian ini kan diajarkan wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme. Nah, dari sanalah program pembinaan yang mereka ikut aktif terlibat tadi, berbudi pekerti baik dengan sama temannya, sudah menunjukkan etikat dia, sadar akan kesalahannya. Itulah sebagai bentuk hadiah negara tadi untuk mereka, untuk merasakan kemerdekaan Indonesia ini rupanya juga mereka merdeka di dalam untuk mendapat hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka masih diperhatikan meskipun mereka berstatus sebagai narapidana. Begitu. Benar. Pak Julius, tentu ini kan jadi rebutan juga para narapidana gitu, karena hanya 5.534 yang akan mendapatkan begitu. Sekitar 70%. 70%. Itu seperti apa sih suasana di lapas para napi ini menunjukkan kelakuan baik yang sehingga ya mereka pasti berharap mendapatkan remisi setiap kali ada remisi yang harus diberikan begitu. Jadi kegiatan pemberian remisi ini adalah kegiatan yang rutin yang biasa dilakukan di lembaga pemasyarakatan dimanapun seluruh Indonesia. Karena jenis remisi di Indonesia ini kan ada dua. Pertama remisi pada saat Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kemudian ada juga remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan masing-masing setiap narapidana. Jadi mengenai euforia mereka akan menghadapi remisi ini karena mereka tidak ada hanya mengikuti kegiatan pembinaan saja dan mereka tidak harus menyiapkan data-data ataupun mengusulkan untuk dirinya mendapatkan hak remisi ini, sehingga apa yang ada di dalam itu biasa-biasa saja. Dan ini sudah menjadi kontinu dan ini sudah menjadi layanan dasar yang diberikan oleh setiap petugas pemasyarakatan, baik tingkatan di UPT Pemasyarakatan, di tingkatan Kanwil maupun di tingkatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Karena tadi secara otomatis memang secara otomatis kita usulkan apabila yang bersangkutan sesuai dengan data yang kita miliki mereka tidak terkena letter F yang PP nomor 6 tahun 2013 itu. Peraturan-peraturan keamanan dari di lembaga pemasyarakatan. Tapi tentu ini menjadi motivasi tersendiri ya bagi para napi untuk segera bebas begitu ya Pak, meskipun hanya mendapat remisi 1 bulan atau 2 bulan begitu ya. Oke. Baik, tentu ada dampak ya yang dirasakan baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri dan kemudian para napi begitu. Apa sih yang terkait dengan lapas ini sendiri Pak? Apa dampak yang didapatkan ketika remisi ini sudah diberikan kepada para narapidana? Ya, terima kasih. Tentu ada dampak positif. Pertama, bagaimana kita mengurangi kondisi overcrowded lapas sekarang. Jadi dengan mendapat remisi tentu mempercepat proses pengembalian narapidana ke masyarakat lewat program pembinaan keluar lapas, namanya program pembinaan seperti PB, CB ya. Ini bagian penting daripada reintegrasi sosial kembali. Itulah dampak yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasi kondisi lapas ini di samping kepentingan pembinaan, kepentingan keamanan di lapas, juga kepentingan kondisi pembinaan warga binaan lainnya. Karena kalau semakin meminimalisir jumlah penghuni, semakin mudah kita untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan lainnya. Karena sekarang kalau tidak salah sampai 300% ya Pak ya di beberapa kabupaten kota yang lapasnya sudah over kapasitas. Benar. Secara umum Aceh itu kan overcrowded mencapai 300% memang. Walaupun dari masing-masing lapas ada yang kelebihan 70%, 80%, bahkan 90% ya dari kapasitas hunian yang ada. Oleh karena itu harapan kita dengan meningkatkan program pembinaan lewat pemberian remisi, lewat pemberian PB, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, tentu dampaknya semakin baik untuk kondisi lapas itu sendiri. Dan pembinaan yang dilakukan tadi lebih maksimal dapat diberikan begitu. Baik, berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga ada kaitannya dengan Hari Pengayoman, ya Pak ya, yang ke-79 dan kegiatan ini dilakukan di lingkungan masyarakatan Aceh. Nah, seperti apa sih Pak kegiatan ini dilakukan? Ya, khusus terkait dengan dalam rangka
peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, sekaligus juga peringatan Hari Pengayoman yang akan kami laksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024. Berbagai kegiatan kita laksanakan. Sedangkan warga binaan di dalam itu ada kegiatan Porsenap namanya, Pekan Olahraga dan Seni Narapidana yang dilaksanakan oleh lapas rutan masing-masing dengan berbagai pertandingan yang dilaksanakan di dalam lapas, apakah ada volleyball, tenis meja, atau catur, atau kegiatan seni lainnya yang memang sesuai dengan bakat dan minat ataupun hobi warga binaan di dalam itu sendiri. Ya. Oke, jadi memang khusus ya bagi mereka bakat ataupun dari talenta yang mereka miliki juga tetap dikembangkan pada saat di lapas begitu. Pak Julius, ada program khusus nggak sih sebenarnya diberikan kepada narapidana terkait dengan perayaan khususnya ya perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ini, Pak? Terima kasih, Bu. Memang perayaan-perayaan khusus yang biasanya yang menjadi rutinitas yang sudah menjadi kegiatan rutin di dalam lembaga pemasyarakatan adalah akan diadakan seremonial, yaitu pemberian remisi kepada narapidana di seluruh UPT pemasyarakatan oleh kepala daerah masing-masing yang disampaikan oleh kepala daerah masing-masing di setiap UPT-nya. Karena ini adalah salah satu bentuk perhatian negara terhadap warga negaranya yang sedang menjalani pidana. Jadi kegiatan-kegiatan khusus itu yang kita lakukan. Sedangkan kegiatan-kegiatan olahraga, euforia, senang terhadap Hari Kemerdekaan itu apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi itu secara rutin memang kita lakukan di setiap UPT pemasyarakatan. Kita dorong agar kegiatan ini menjadi suatu kebanggaan bagi mereka walaupun jauh dari keluarga. Oke, artinya kalau bayangan yang kita di luar lapas ini mungkin ketika narapidana masuk ke dalam lapas akan sangat menyakitkan begitu ya Pak. Betul. Tapi ternyata mereka hak asasi manusia mereka diberikan di sana, mereka tetap bisa mengembangkan bakat mereka. Nah ini bagaimana di ini kabupaten kota ini kan pasti berbeda-beda kegiatan dilakukannya seperti apa sih Pak untuk terus mengembangkan dan memotivasi mereka terhadap bakat-bakat yang mereka miliki? Terima kasih Bu. Memang setiap orang, siapapun orangnya, pada saat pertama kali menjalankan pidana, masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan, dimanapun dia, itu pasti ada shock lah seperti itu. Ada perasaan tertekan, ada perasaan malu, ada perasaan rendah diri atau kecewa terhadap adanya penangkapan, kecewa terhadap adanya penahanan terhadap yang bersangkutan, dan rasa malu juga terhadap keluarga. Itu kita, petugas pemasyarakatan biasanya didampingi oleh petugas PK Bapas untuk melakukan litmas, melakukan pendampingan terhadap mental yang bersangkutan di awal yang bersangkutan masuk. Dan jadi kita ada asesmen kepada seluruh warga binaan yang baru masuk setelah menjalani asimilasi di lembaga pemasyarakatan untuk menilai karakter, hobi maupun arah pembinaan ke depan yang harus dilakukan. Jadi kita tidak sembarangan saja untuk melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap warga binaan ini, Bu. Artinya mereka memang difasilitasi begitu sesuai dengan kebutuhan bakat yang mereka miliki. Betul. Oke, dan ini tentunya apa sih yang didapat, apa yang menjadi respon dari narapidana kita yang saat dan ini ada di ini kita ketahui pada saat kita lakukan asesmen. Jadi asesmen itu nanti rekomendasi dari PK Bapas itu menjadi dasar kita untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Oke, kuncinya ada di asesmen ini ya Pak ya, untuk mengetahui seperti apa sih kebutuhan dari minat bakat mereka yang perlu dikembangkan tadi. Baik, untuk narapidana yang bebas mendapatkan remisi, tentu harus ada pembinaan khusus yang diberikan kepada mereka begitu, agar ketika mereka bebas, mereka siap menghadapi masyarakat luar begitu, dan kemudian mandiri kembali untuk bisa melanjutkan hidupnya begitu. Ada tidak program-program khusus yang memang dilakukan untuk pemindahan kepada mereka ini agar siap ketika mereka sudah bebas? Kalau untuk narapidana yang bebas karena remisi, bukan bebas karena asimilasi seperti PB, CB maupun yang lainnya. Jadi pengurangan remisi yang ini mengakibatkan yang bersangkutan bebas seperti
pada tahun ini di Aceh ini kan ada yang langsung bebas itu di seluruh Aceh ada sekitar 15 orang. Jadi itu tidak ada pembinaan khusus untuk yang bersangkutan menjelang yang bersangkutan bebas. Sedangkan untuk narapidana yang bebas karena integrasi, kita melakukan pembimbingan oleh petugas Bapas sampai yang bersangkutan selesainya masa pembimbingan walaupun yang bersangkutan sudah berada di luar lembaga pemasyarakatan. Oh itu juga masih dilakukan begitu ya? Masih sampai dilakukan, tapi yang siap. untuk integrasi. Integrasi itu bisa pembebasan bersyarat, CB cuti menjelang bebas. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Aceh Bicara. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dari kualitas ini, dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jam tersebut realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Pak Merah, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Julius bahwa narapidana yang akan bebas akan diberikan pembinaan begitu sampai mereka siap untuk bisa kembali lagi ke masyarakat begitu. Tapi tentu ini menjadi satu ketakutan tersendiri bagi narapidana ya ketika mereka nanti mendapatkan penolakan begitu, ketika mereka mau mandiri secara ekonomi mereka belum mampu begitu ya karena ada harus melewati banyak hal rintangan di luar sana. Konkretnya apa sih sebenarnya yang dilakukan contoh pembinaan untuk mereka siap secara ekonomi dan mental ketika mereka akan keluar dari lapas? Oke, baik, terima kasih. Memang sebenarnya dijelaskan oleh Pak Kadif Pemasyarakatan tadi, terhadap mereka yang bebas karena reintegrasi lewat program bebas bersyarat dan cuti bersyarat tadi, itu pembimbingannya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, Bapas ya, Bapas terdekat di UPT terdekat dengan lapas ya. Kalau khusus pembinaan kementerian keterampilan yang dia pelajari dalam itu sebelum mereka usul PB pun mereka sudah dibina di dalam ya. Apakah ada yang menjahit, ada yang kegiatan seni ya, ada beberapa jenis keterampilan lain. Karena kami selama ini terus mendorong setiap lapas itu adalah lapas produktif yang punya one person one product yang kami harapkan. Jadi satu lapas itu ada satu ciri khas yang dibina yang memang mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat untuk membantu narapidana ketika dia bebas. Di samping itu juga kita mendorong rasa positive thinking masyarakat kita agar tidak menilai negatif bahwa seolah-olah narapidana ini kalau sudah lepas dari lapas masih rawan, dia mengganggu keamanan, masih merasa ditakuti. Tidak perlu ditakuti.
bahwa narapidana adalah juga anggota masyarakat ya, yang kita kembalikan setelah selesai dia menjalani kewajiban pidananya ya. Sudah mengikuti pembinaan, sudah mengikuti kesadaran wawasan kebangsaan, sudah lebih banyak menguasai ilmu agamanya. Bahkan sejumlah napi itu ketika masuk ke lapas banyak yang tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah setelah bebas mereka sudah mampu menjadi imam di rumah, sudah mampu membaca ayat-ayat pendek, menghafal ayat pendek, dan sudah mampu menguasai beberapa ilmu bidang agama yang ditekuni dalam lapas selama ini. Karena materi-materi pembinaan keagamaan ini yang menyangkut dengan kepribadian semakin ditingkatkan di semua lapas rutan yang ada di Aceh ini. Ya, ini tentu juga menjadi harapan ketika mereka mendapatkan pembinaan memang bisa merubah mereka lebih baik begitu. Tapi apa sih sebenarnya harapan dari Bapak sendiri dari 5.534 orang yang mendapatkan remisi, kemudian ada yang 15 tadi yang bebas. Apa harapan dari Pak Meras sendiri terhadap narapidana ini? Tentu kita berharap mereka itu pertama mampu menyesuaikan diri kembali dengan lingkungannya. Kalau yang masih belum bebas, ya 15 orang otomatis bebas, mampu menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Dia harus mengambil peran lebih aktif dalam pembangunan, lebih ambil peran dalam pembangunan, apakah itu sifatnya di rumahnya ataupun di kediaman tempat dia tinggal di desanya. Ini yang kita harapkan. Sedangkan bagi mereka itu yang masih menjalani pidana karena mendapat remisi, tentu kita harapkan mereka menjadi teladan bagi teman-temannya yang masih ada di dalam. Artinya kalau kita lakukan baik, remisi ini diberikan tiap tahun, bahkan setahun 2 kali, seperti itu dijelaskan Pak Kadip tadi, ada remisi umum yang diberikan 17 Agustus, dan remisi khusus pada perayaan hari-hari besar agama, khususnya hari besar agama, bukan hari-hari ya. Kalau hari-hari terlalu banyak besar nih. Kalau yang Muslim diberikan pada hari remisi khusus pada hari raya Idul Fitri, yang non Muslim, yang Kristen seperti pada Natal, yang Buddha juga ya. Di hari-hari besar mereka. Hari-hari besar mereka ya. Tentu kita harapkan mereka menjadi teladan bagi narapidana lain, berkelakuan baik dan terus aktif mengikuti program pembinaan yang diberikan di lapas. Itu yang paling penting. Oke, dari Pak Yuli sendiri ini untuk narapidana yang bebas begitu ya. Apa sih harapannya kepada mereka dengan segala pembinaan yang sudah diberikan selama di lapas? Jadi harapan mereka narapidana yang telah ikut pembinaan di lembaga pemasyarakatan ini, mereka biasanya sangat berharap bahwa masyarakat itu tidak menganggap mereka sebagai sampah. Masyarakat itu harus menerima mereka apa adanya. Kesalahan-kesalahan masa lalu yang dilakukannya itu sudah ditebus dengan pemidanaan yang diberikan negara kepada yang bersangkutan. Jadi mari kita bersama-sama bahwa ex narapidana itu tidak sejahat yang dibayangkan. Jadi mari kita bantu pembinaan biar mereka kembali di tengah-tengah masyarakat, hidup secara normal, berdampingan dengan kita, dan bisa mencari rezeki seperti masyarakat pada umumnya. Tapi ada tidak Pak program dari Kemenkumham sendiri untuk melakukan semacam sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat luar begitu untuk ketika ada narapidana yang bebas mereka harus mendapatkan penerimaan begitu, karena kalau kita lihat ya kasus-kasus kebanyakan memang ketika baru keluar itu ada penolakan yang terjadi di masyarakat begitu. Artinya kan perlu edukasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Dari Kemenkumham sendiri ada tidak program seperti ini Pak? Jadi kita ada program seperti itu untuk pendampingan terhadap narapidana khususnya yang bebas integrasi tadi dilakukan oleh petugas Bapas, PK Bapas. Dan ini yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya, kepada keluarganya, dan mendampingi yang bersangkutan sampai durasi waktu yang telah ditentukan. Oke, jadi mereka juga punya rentang waktu untuk diberikan pendampingan dari Bapas? Diberikan pendampingan dan pembimbingan oleh PK Bapas, fungsional yang ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke, jadi dipastikan mereka sampai benar-benar diterima dengan baik dan mereka bisa melanjutkan diupayakan diterima mereka oleh masyarakat di lingkungannya. Oke, sampai seperti itu narapidana mendapatkan haknya begitu ya. Tapi Pak Merah, kalau melihat dari kebijakan pemasyarakatan yang saat ini diberikan begitu ya, sudah berhasilkah merubah perilaku narapidana yang ada saat ini? Ya, terima kasih. Kita itu dengan sungguh-sungguh bagaimana meningkatkan kualitas pembinaan bagi mereka. Ya. Memang yang kita harapkan adalah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri mereka itu tidak mengulangi tindak pidananya. Ya. Secara umum di Aceh ini tingkat kesadaran mereka setelah bebas itu cukup banyak, cukup bagus, baik. Ya. Karena kenapa? Angka residivis itu tidak terlalu tinggi. Ya.
Residivis paling dari 7.900 penghuni paling ada residivis 2-3 orang sebenarnya. Tidak semua ada yang kembali dengan kasus yang sama kan gitu. Cuman kan karena kasus kita di lapas nih umumnya itu hampir 65% kasus narkotika ya. Sehingga pidana mereka juga tinggi-tinggi ya. Kalau tindak pidana umum yang memang sering bergulir, maksudnya sering kembali itu yang catatan yang dikatakan residivis tahun yang sama dia melakukan pidana, itu biasanya kasus penipuan atau pencurian yang ada ya. Tapi secara umum kita mengakui bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya di Kumham ini, semakin meningkatkan kualitas pembinaan dan hasilnya adalah mereka tidak menjadi residivis kembali gitu. Oke, tapi ini artinya sudah benar-benar bisa dibilang 90% mereka berhasil dibina begitu Pak, dan kembali ke masyarakat dengan masyarakat biasa dan bahkan mampu melanjutkan kehidupan mereka. Baik, tantangan terbesar dalam melaksanakan program pemasyarakatan di Aceh apa ini Pak? Secara umum kan karena kondisi lapas kita ini peninggalan masa Belanda, umumnya ya hampir 95% itu peninggalan Belanda nih lapas rutan. Kondisinya overcrowded. Ya. Oleh karena itu upaya sungguh-sungguh kami laksanakan sekarang adalah di samping pemberian pembinaan tadi meningkatkan pembinaan reintegrasi, kami juga terhadap para tahanan yang memang habis masa penahanan meningkatkan koordinasi kerjasama dengan instansi penahan, ya, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bagaimana surat penahanan mereka ini secepatnya diperpanjang. Apabila sudah 3 kali betul-betul dipertanyakan surat perpanjangan tidak ada, tentu kami harus lepas demi hukum ya. Kemudian juga kami bagaimana meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusianya, petugasnya, apakah lewat pelatihan-pelatihan yang selama ini diberikan oleh kementerian maupun pelatihan yang diberikan secara internal. Kami ada program kerja namanya Corporate University. Bagaimana organisasi ini menjadi organisasi pembelajaran sehingga setiap hari pegawai kita ini ada kegiatan jam belajarnya, apakah lewat meeting yang dilaksanakan oleh internal pimpinan mereka masing-masing maupun di kantor wilayah. Ya. Di samping itu kami juga mengajukan anggaran. Ya. Anggaran artinya anggaran baik untuk kepentingan memperbaiki sarana prasarana yang ada maupun anggaran seperti beberapa bangunan yang kami usulkan untuk pembangunan baru karena kondisinya peninggalan penjajahan masa Belanda, ada yang 1913, 1915, yang kondisi bangunannya memang sudah tua begitu, tidak layak untuk keropos dan tidak layak ya itu. Ini di mana saja nih Pak? Ya, tahun ini kita melanjutkan pembangunan yang di Lapas Lusmawe, karena itu bangunan Lapas Lusmawe itu tahun 1913 itu. Kalau Melabu itu bangunan baru pasca tsunami, lokasi ya. Tempat tuan masih yang lama ya. Yang kita usulkan kemarin itu juga Lusukun, Biren karena kondisinya sudah sangat overcrowded. Kondisi lapas di sana itu peninggalan Belanda semua. Lusukun lebih bukan tidak manusiawi ya, lebih kita ingin menghormati HAM ya. Memang Kementerian Hukum dan HAM ini terus selama ini kami meningkatkan kualitas bagaimana memberikan pelayanan HAM bagi masyarakat warga binaan kami. Jadi baik dari segi perlindungannya, penghormatannya, pemenuhannya, penegakan HAM-nya, pemajuan HAM, itu terus kita upayakan sehingga hak-hak narapidana itu sama dengan penghormatan dengan hak masyarakat yang ada di luar. Ya, atas nama HAM dan demi HAM, ini harus diperluas begitu ya Pak. Tapi harapannya tentu bukan diperluas untuk makin banyak yang masuk begitu ya, tapi mendapatkan hak yang memang sudah overcrowded tadi begitu Pak Julius. Tanggapan Bapak apa yang disampaikan oleh Pak Merah tadi bahwa ada beberapa tempat yang memang sekarang harus diperhatikan khusus begitu dibangun baru karena tadi crowded, karena tadi sempat Pak Merah sebutkan bahwa kurang lebih 60% ya Pak kasus narkotika yang kewajiban hukumnya memang panjang begitu ya. Artinya kan ini jadi perhatian khusus juga begitu ya bagi Aceh dan juga Kumham sendiri begitu. Seperti apa tanggapan dari Pak Julius? Terima kasih Bu, bahwa saya sekedar menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, bahwa benar apa yang disampaikan itu. Ada beberapa lembaga pemasyarakatan di Aceh ini yang sangat overcrowded karena perubahan nomenklatur dari cabang rutan itu biasanya setingkat kecamatan dulunya. Kemudian berubah menjadi lapas kelas 2B, namun infrastrukturnya tidak ada perubahan. Karena bangunannya itu dibangun sejak zaman Belanda. Seperti Biren, itu lapasnya sangat padat, walaupun kita sudah distribusikan, Luksukun,
Itu termasuk lapas yang padat juga, kapasitasnya di bawah 100. Hanya saja isinya itu mencapai 300. Gitu. Kemudian ID itu juga sempit dan padat. Satu lagi yang tidak kita lupakan Kutacane. Kutacane itu sangat padat juga. Jadi semuanya ini sudah kita usulkan untuk diadakan relokasi. Yang disampaikan oleh Pak Kakanwil kemungkinan yang dalam waktu dekat akan ada relokasi itu lapas Biren dan juga lapas Losuhun. Yang lain kita upayakan untuk relokasi maupun pengembangan lebih lanjut. Oke, baik. Ini terkait dengan evaluasi nih, Pak Merah, terkait dengan program pemasyarakatan yang selama ini sudah dilakukan. Seperti apa evaluasi dan yang sudah dilakukan dan apa saja yang catatan penting yang perlu diperbaiki di sini, Pak? Ya, tentu sebagaimana kami jelaskan tadi ya, adalah yang paling penting perbaikan infrastruktur ya, sarana prasarananya ini penting. Oleh karena itu, di samping tadi kebutuhan anggaran yang kita setiap tahun kita usulkan ya, peningkatan kualitas SDM juga terus kita upayakan. Kami sangat mengharap sebenarnya tanggung jawab pembinaan narapidana ini bukanlah tanggung jawab Kementerian Hukum HAM semata atau jalan pemasarakatan, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya kami juga terus melakukan kolaborasi, kerjasama, koordinasi dengan pemerintah daerah. Beberapa kabupaten kota yang memang kondisi overcrowded-nya sudah di atas ambang batas overcrowded-nya itu, kami mohon ya bantuan pemerintah daerah hanya menghibah tanah kepada kami. Kalau pemerintah daerah sudah menghibah tanah untuk relokasi bangunan lapas, ya dengan nama sertifikat juga sudah dibalik nama Kumham, bukan pemerintah daerah lagi, itu semakin mudah kami untuk mengusulkan anggaran untuk dibangun lapas baru yang ada di kabupaten kota selama ini. Itu yang kita upayakan. Artinya koordinasi terkait dengan pemerintah daerah dan stakeholder dia juga harus diperkuat begitu Pak ya, untuk mempermudah keluarnya anggaran tadi gitu Pak. Ini yang menjadi hal yang penting gitu. Pak Yus, yang mau ditambahkan? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil itu betul adanya, karena fungsi pembinaan itu bukan saja ada di dalam tugas dan tusi dari petugas pemasyarakatan, itu harus ada keterlibatan dari masyarakat dan juga pemerintah setempat dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana, baik itu masalah fasilitatif maupun hal-hal yang lain. Itu menjadi penting ya Pak. Oke. Terkait dengan narapidana yang sudah bebas ini Pak, tadi sudah dibahas sedikit gitu, tapi penting kita bahas kembali terkait dengan upaya supaya narapidana ini tidak kembali lagi begitu ya Pak. Apa sih sebenarnya program yang paling penting bisa dilakukan kepada narapidana ini agar mereka siap nantinya ketika mereka bebas dan tidak melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain yang menyebabkan mereka kembali ke lapas? Terima kasih Bu. Jadi ini sangat menarik karena ini menyangkut tingkah laku manusia. Jadi kita petugas lembaga pemasyarakatan seperti yang disampaikan di awal telah memberikan pembinaan mental maupun pembinaan kemandirian kepada warga binaan yang ada di dalam, dengan harapan hasilnya itu setelah mereka bebas nantinya mereka bisa mandiri, bekerja bersatu dengan masyarakat. Tapi lingkungan luar kan kita tidak tahu. Kita menyampaikan kebaikan karena desakan-desakan ekonomi, desakan keadaan maupun pengaruh lingkungan yang tempat mereka bergaul kembali, itu berpotensi juga. Berpotensi juga terjadinya pengulangan. Harapan kita pengulangan ini tidak terjadi. Kita harapkan seperti itu. Hanya saja realitasnya itu tergantung masing-masing dari narapidana yang telah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kalau dari Pak Merah? Ya. Yang kita harapkan adalah dengan sungguh-sungguh warga binaan, pemasyarakatan atau narapidana itu memupuk rasa kesadaran hukum yang ada dalam dirinya. Maka kami juga dengan Divisi Pelayanan Hukum juga meningkatkan upaya penyuluhan hukum. Tidak hanya kepada masyarakat luar, juga pada warga binaan. Tentu bukan hanya menyampaikan saja, tapi kepada seluruh petugas pemasyarakatan juga kami harapkan demikian ya. Mereka juga mengambil peran oleh petugas kami itu menjadi pembina, pendamping, pembimbing yang baik di dalam lapas dengan warga binaan. Alhamdulillah interaksi yang terjadi selama ini, komunikasi dua arah antara warga binaan di dalam dengan petugas cukup baik ya. Sehingga tidak ada gangguan-gangguan keamanan yang muncul di lapas rutan yang ada di Aceh sekarang ini. Saya pikir bentuk interaksi komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif tadi itu dapat memberikan kesadaran hukum yang lebih baik untuk warga binaan
ketika mereka bebas. Oke, satu lagi peran dari masyarakat ini menjadi faktor penentu seperti yang disampaikan oleh Pak Julius tadi ya. Bagaimana masyarakat menerima, kemudian membimbing juga narapidana yang sudah keluar ataupun sudah bebas begitu. Nah, kalau dari Pak Amrah sendiri seperti apa sih sebenarnya peran masyarakat ini untuk mendukung program pemasyarakatan ini, Pak? Boleh, terima kasih. Jadi yang kita harapkan adalah masyarakat itu mengambil peran positif, peran aktif, positif untuk ikut membantu menerima setiap narapidana yang sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Karena kalau membaiknya narapidana yang diharap dari petugas, tentu kalau sudah di tengah masyarakat, tanggung jawab masyarakat sendiri, tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu harapan kami kepada seluruh masyarakat agar menghormati, memberikan hak-hak yang terbaik juga untuk mereka yang sudah bebas, sama dengan memandang mereka dengan anggota masyarakat lainnya. Karena narapidana sudah selesai menjadi pidana, pasti dia kembali ke tengah masyarakat, kembali ke tengah keluarganya. Saya yakin tidak semua manusia ingin melakukan kejahatan yang kedua kali. Ya. Saya pikir itu yang paling penting. Oke, kalau kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, kecil-kecil di kampung, kita juga punya ulama begitu ya. Seperti apa yang dilakukan Kumham sendiri untuk melakukan edukasi juga kepada masyarakat terkait dengan narapidana yang bebas nantinya? Ya, benar. Kita selama ini juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga sosial masyarakat, dengan beberapa badan-badan keagamaan, lembaga keagamaan di tengah masyarakat. Bahkan ada warga binaan ketika bebas dia jadi imam, jadi muazin ya. Bahkan ada yang mampu jadi khatib sekarang ini yang hasil pembinaan di lapas. Tentu ini merupakan modal yang paling utama untuk mereka kembali ke masyarakat. Tentu harapan kita pada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, ya, tokoh agama untuk terus melakukan pendampingan, pembimbingan bagi setiap narapidana yang baru bebas dari lapas. Ya. Saya pikir itu, dan saya yakin dari sejumlah data yang ada pada kami sekarang di Divisi Pemasyarakatan Aceh, tidak ada narapidana yang mengulangi tindak pidananya dengan kesengajaan barangkali ya. Kan banyak yang sekarang ini terjadi penyimpangan tindak pidana dilakukan itu hanya alasan faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu namanya. Tapi yang kita harapkan mereka itu sadar tidak akan mengulangi tindak pidana, melakukan pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Oke. Pak Julius, artinya kita punya data juga sih seperti apa narapidana kita yang sudah bebas saat ini di masyarakat. Mungkin boleh cerita sedikit, mungkin sejauh ini ada tidak narapidana kita memang sudah kembali sukses dalam kehidupannya secara ekonomi dan lebih mandiri? Untuk pendataan tersebut, apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil, memang betul. Ada juga narapidana yang setelah bebas itu dengan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, kehidupannya lebih baik. Baik itu dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi. Namun semuanya itu kita lakukan pendampingan yang terbaik saja untuk mereka. Mudah-mudahan seluruh narapidana, mudah-mudahan harapan kita bahwa mereka setelah bebasnya nanti bisa produktif di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Kita sudah di penghujung waktu, mungkin perlu closing statement nih dari Pak Julius dan juga Pak Amrah nih. Kita mulai dari Pak Julius untuk closing statement kepada masyarakat dan juga narapidana mungkin untuk tema kita hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi dengan momen Hari Besar Kemerdekaan ini, kita harus syukuri bahwa ada perhatian dari negara terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia, bahwa hak-hak mereka untuk mendapat remisi, mendapat pengurangan merupakan suatu kebahagiaan sehingga mereka bisa nantinya berkumpul lebih cepat kepada keluarga yang mereka cintai di rumah. Oke. Terakhir dari Pak Amrah, silakan Pak. Baik, terima kasih. Harapan kami kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Aceh, apalagi ini Aceh adalah negeri syariah yang diberlakukan, tentu nilai-nilai positif kepada mantan narapidana itu penting. Oleh karena itu kami mendorong, mengharapkan masyarakat ikutlah membimbing, ikutlah membina mantan narapidana ini atau bekas warga binaan kita ini untuk arah yang lebih baik dan mengambil peran penting. Jangan ada negatif thinking lagi pada semua warga binaan yang sudah menjadi pidana di lapas. Jadi tanggung jawab pembinaan bukan hanya tanggung jawab petugas pemasyarakatan, petugas Kumham, tetapi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat,
tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan keluarga itu sendiri, dan pemerintah daerah tentu yang tidak bisa kita lepas. Ya. Baik, terima kasih Pak Merah dan juga Baik. Pak Julius atas waktunya di Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di Aceh Bicara terkait dengan pemberian remisi dalam hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dan juga hari pengayoman ke-79. Tentunya harapannya dengan pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus melakukan hal positif dan berkelakuan baik dan akhirnya nanti bebas dan diterima oleh masyarakat luas. Dan perlu saya informasikan kembali bahwa dialog hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Aceh. Dan akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.